Kelihatan? Ada Bu, terlihat. Oke, ya. Oke, Ibu mulai. Jadi kita mulai ke salah satu proses dalam sintesis senyawa organik ini. Kan kemarin kita sudah klasifikasikan ya, salah satu jenis dari senyawa organik adalah jenis ester atau rumusnya RCOOR, aksen ya. Maaf di sini hujan besar ya, jadi kedengaran ya suara hujannya ya, besar sekali. Nah, senyawa ester ini kalau kita mau mensintesis itu kita sebut prosesnya esterifikasi. Jadi kalau kita mau bikin senyawa ester itu sebutnya esterifikasi. Ya. Sebenarnya senyawa ester ini di alam ada, udah terbentuk, udah ada. Ya. Yang ini yang menghasilkan aroma ya dalam berbagai jenis buah, bunga ataupun tanam-tanaman itu yang menghasilkan aroma yang berbagai jenis itu, rasa berbagai jenis itu karena di dalam esternya itu di dalam buah tanaman itu mengandung ester. Ester yang mudah menguap. Nah, disebutnya sebagai ester atsiri. Ya. Mungkin kalau saudara pernah punya misalnya minyak cengkeh, minyak sereh, itu adalah ester atsiri. Itu mudah menguap. Ya, kalau Anda bau ini sereh itu, oh baunya sereh. Itu tuh ada ester atsirinya. Esternya enggak cuma satu. Berbagai jenis ester terkombinasi berpadu menghasilkan minyak atau menghasilkan bau seperti sereh atau bau seperti cengkeh, wangi seperti buah jeruk dan sebagainya dan sebagainya. Gitu ya. Nah, nanti si ester atsiri itu bisa kita ambil, kita ekstraksi. Ya, atau bisa kita sintesis di lab atau di pabrik. Ya. Kemudian misalnya misalnya untuk memberikan rasa dan aroma itu misalnya kita lihat di perisa jeruk, perisa anggur ya untuk permen maupun sirup. Nah, itu tuh berasa bukan diekstrak dari buah aslinya, tapi dibuat di lab esternya. Berbagai jenis ester itu dicampur-campur, kemudian dia menghasilkan wangi seperti jeruk, wangi seperti apel. Sehingga kalau Anda lihat ya, perisa jeruk antara permen yang satu dengan perisa jeruk antara merek permen yang lain itu rasanya beda ya? Iya, karena si pabriknya itu mencampurnya atau mengkombinasi ester-esternya, komposisinya tidak sama. Ya. Terus contoh dari produk ester itu, misalnya ini Anda punya lemak ataupun minyak kelapa sawit, lemak hewani, lemak nabati, ya itu adalah jenis ester. Ya adalah salah. Halo? Enggak kedengaran ada yang berkomentar? Halo? Masih kedengaran suara Ibu? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Nah, kemudian contoh yang lain adalah polimer sintetik atau dakron. Itu merupakan polyester. Polyester itu ester-esternya itu dipolimerisasi. Dia sehingga membentuk serat sintetik. Nah, serat sintetik itu contohnya untuk isian bantal ataupun untuk isian boneka ya. Sekarang itu dakron namanya. Nah, polyester juga ini bahan baku kalau misalnya saudara mau bikin tekstil. Ya, kalau Anda beli baju nih atau beli kain, itu di pinggirannya sudah 100% polyester. Nah, berarti itu bahannya itu dari ester yang dipolimerisasi. Jadi ester itu monomernya, kemudian disambung-sambung jadi polimer, polyester. Ya, kemudian ada polyester resin. Jadi kalau kita mau bikin ester gum atau perekat itu bisa pakai senyawa dalam bentuk senyawa ester. Atau selulosa asetat.
Selulosa asetat ini bahan bakunya selulosa, udah dalam bentuk polimer. Kemudian nanti kita masukkan gugus asetil. Namanya sama esterifikasi. Sehingga nanti sifatnya itu akan berbeda. Ini kegunaannya sangat banyak, industrinya juga sangat luas ya. Ini gunaannya untuk bikin membran. Contohnya selulosa asetat itu membran untuk pembuatan filter di rokok misalnya. Nah, itu ya. Jadi nanti si membrannya itu bisa menyerap bahan zat-zat berbahaya yang ada di dalam pembakaran nikotin dan sebagainya, ya. Sama ini rosin ester juga sejenis perekat, kemudian ada vinil asetat, ini jadinya nanti monomer dipolimerisasi jadi polivinil asetat. Ini untuk coating daripada meja, kursi itu ya. Jadi meja kursi yang terbuat dari kayu itu di-coating dengan menggunakan polivinil asetat sehingga permukaannya lebih mengkilap dan lebih awet gitu. Dan ada selulosa santat, itu juga sejenis polimer sama. Ya. Oke, kita mulai itu contoh-contohnya saja, nanti kita lebih banyak contohnya di aplikasi ya. Kita mulai dari reaksinya dan pembentukan ester ini seperti apa ya. Nah, ester itu bisa dihasilkan dengan mereaksikan asam karboksilat dan alkohol. Nih, asam karboksilat itu termasuk asam organik ya. Kemarin kita sudah belajar tentang asam karboksilat, rumusnya RCOOH. Salah satu contohnya adalah asam asetat. Ya. Nah, nanti asam karboksilatnya nanti yang kita gunakan nggak hanya asam asetat. Boleh yang R-nya 1, contohnya asam asetat, pH 3 ya di sini hasilnya. Sampai yang C-nya itu 15, tapi masih dalam bentuk asam karboksilat. Otomatis nanti sifatnya beda kalau R-nya 1 sampai R-nya 15, atau R-nya 10 itu beda sifatnya ya. Kemudian alkohol. Alkohol juga sama dari R-nya 1 sampai dari metanol, alkohol, metanol, etanol, propanol, butanol, juga sampai R-nya 15 juga boleh. Makin tinggi R-nya, maka BM-nya juga makin tinggi. Nanti fasanya, viskositasnya juga akan makin tinggi. Sama ini, kalau BM-nya makin besar, viskositasnya juga akan makin tinggi. Ya. Jadi jangan bayangin Anda alkohol itu etanol aja. Enggak, golongan etanol itu bisa dari R-nya 1 sampai R-nya 15. Nah, ciri khas yang pertama adalah reaksinya bolak-balik. Reaksinya bolak-balik dari sehingga membentuk ester dan produk sampingnya adalah H2O. Nah, reaksi esterifikasi ini selain bolak-balik atau reversible, dia membutuhkan kalor. Ya. Jadi kalau nggak pakai katalis, ini H+ ini katalis ya. Kalau tidak pakai katalis, suhu minimumnya harus 155 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya kemarin saudara praktikum esterifikasi di 60 atau 70 derajat Celcius bisa berhasil, itu karena ada katalis. Ya, jadi kalau pakai katalis suhunya boleh di bawah 155 derajat Celcius. Ya. Nah, katalisnya ini karena bentuknya fasanya cair, liquid, katalisnya juga kita pakainya asam anorganik, contohnya HCl atau H2SO4. Nah, ini contohnya asam asetat ditambah etanol sehingga dihasilkan etil asetat, ini ester ditambah air. Ya, jadi sekali lagi bolak-balik endoteram sehingga dia membutuhkan katalis. Karena suhu minimumnya cukup tinggi 155 derajat Celcius. Ya. Kemudian reaksi yang kedua, ini dari halida asam dan alkohol. Jadi kita bisa menghasilkan
metil asetat atau ester itu dari golongan atau dari mereaksikan dari golongan halida asam dan alkohol. Ya, ini contohnya asetil klorida ditambah metanol sehingga menjadi metil asetat ditambah HCl. Ini juga ada produk sampingnya HCl. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, tadi kan sudah fasanya cair. Yang fasanya gas ini dari asetilen. Kemarin Ibu sudah bilang kalau asetilen itu termasuk golongan alkuna. Ya. Salah satu alkuna yang paling banyak digunakan untuk industri sintesis senyawa organik adalah asetilen. Nih, C2H2. Ini karena C2H2 berarti fasanya gas ya. Di temperatur kamar ini fasanya gas. Ya. Ditambah asam asetat, fasanya gas sehingga dia menjadi vinil ester atau vinil asetat, fasanya gas. Kenapa disebut vinil asetat? Karena bahan bakunya adalah asam asetat ya, salah satu reaktannya itu asam asetat. Jadi asam asetat itu termasuk asam karboksilat yang favorit digunakan. Otomatis nanti kita di sini kalau fasanya cair pakai asam asetatnya itu bukan asam asetat yang encer, tapi asam asetat yang 100%. Namanya asam asetat glasial. Ya. Jadi nggak bisa pakai yang encer-encer di sini. Ya. Nah, ini juga suhunya 200 derajat Celcius, makanya semua fasanya gas. Ya. Semua fasanya gas, masih 200 derajat Celcius masih harus pakai katalis juga. Ya, contohnya katalisnya merkuri fosfat, zinc silikat, dan zinc asetat. Ya. Kemudian bisa juga dari yang nomor 4 nih. Reaksi antara keten dan alkohol. Ini bisa, tapi ini enggak terlalu favorit lah ya, enggak terlalu banyak. Nah, kemudian ini yang kelima. Kalau yang pertama, tadi reaksi antara asam karboksilat. Asam karboksilat itu adalah asam organik. Nah, reaksi yang kelima juga sama antara asam organik dengan alkohol, asam karboksilat dan alkohol. Cuman di sini asam karboksilatnya dalam bentuk anhidrat. Nih, contohnya yang paling banyak digunakan itu adalah asam asetat anhidrat. Jadi nanti ada istilah asam asetat glasial, ada asam asetat anhidrat. Kalau asam asetat glasial itu rumusnya CH3COOH. Gitu aja sama, cuman 100%. Di situ ya, nggak ada campuran airnya. Nah, sedangkan asam asetat glasial, asam asetat anhidrat ini rumusnya nih. Jadi ini harus ada industrinya sendiri untuk membuat asam asetat anhidrat dengan bahan baku asam asetat glasial. Jadi asam asetat glasial ini diuapkan atau direaksikan dengan suhu yang cukup tinggi sehingga si kadar airnya keluar semuanya. Membentuk senyawa baru namanya asam asetat anhidrat. Rumusnya CH3CO 2 kali O. Jadi asam asetat anhidrat ini rumusnya CH3CO 2 kali O. Nah, ini kalau kita mau esterifikasi dengan bahan reaktannya asam asetat anhidrat, ini lebih efektif, lebih cepat. Ya, karena apa? Karena reaksinya nggak bolak-balik, tapi searah. Ya, lebih efektif, lebih efisien reaksinya. Kemudian, Bu, boleh nggak dikatalisa? Boleh saja. Ini kalau kita pakai asam asetat anhidrat, boleh kita katalis supaya reaksinya lebih cepat. Ya. Ini contohnya asam asetat anhidrat ditambah etanol, jadi metil asetat nih esternya. Nah, produk sampingnya bukan air. Kalau tadi
produk sampingnya kan H2O yang di atas itu nih. Nih, yang ini kan produk sampingnya H2O ya. Pakai asam asetatnya yang glasial. Nih. Nah, kalau pakai asam asetat anhidrat, produk sampingnya itu adalah asam asetat. Kalau pakai asam asetat anhidrat, produk sampingnya adalah asam asetat. Produk utamanya adalah metil asetat atau esternya itu sendiri. Paham? Nah, itu beberapa contoh reaksi sintesis sintesis ester. Ya. Nih, ester ini cara mensintesisnya dengan berbagai cara. Nah, kemudian kita ke mekanisme reaksi. Nah, mekanisme reaksinya seperti ini. Ini ada dua gambar nih ya. Ada dua gambar. Kalau Anda nggak paham yang di sini, boleh yang di bawah, sama aja. Cuman intinya di sini, ini ada H+. H+ ini berasal dari mana? Berasal dari katalis. Katalisnya boleh HCl atau H2SO4. Nah, ketika ada H+, nanti si H+ ini akan memprotonisasi gugus karbonil. Ibu udah jelaskan di awal bahwa yang pertama kali bereaksi itu gugus fungsinya. Karena gugus fungsi adalah ikatan atau gugus yang paling memiliki energi paling rendah. Ya, jadi ini nanti si H+-nya itu akan memprotonisasi sehingga dia menghasilkan asam karboksilat yang terprotonisasi atau yang bermuatan. Ini muatannya positif nih. Ini nangkringnya di sini di gugus karbonil ya. Nah, ketika dia sudah bermuatan kayak gini, dia akan mudah sekali bereaksi dengan reaktan yang lain, yaitu alkoholnya ini, ROH-nya. Nah, nanti alkoholnya akan masuk, akan berikatan dengan si asam karboksilatnya. Nah, ini kan kata Ibu energinya yang paling rendah ya. Terus karena energinya yang rendah, dia akan putus. Satu ikatan ini akan putus, ceret di sini, sehingga dia akan membentuk si ROH-nya ini. Ya, akan terbentuk ini. Nah, kemudian jadi ini akan terbentuk ROH-nya, ngikat ke sini. Nah, ketika sudah terikat seperti ini, si hanya H+-nya di sini ya. Ketika sudah terikat seperti ini, si H+-nya itu keluar dulu dari sini. Keluar dulu, nih ini. Di sini kan H+-nya. Dia akan keluar dulu. Nah, kemudian dia akan memposisikan diri sampai stabil. Ketika dia memposisikan diri, dia berikatan dengan OH yang ada di sini nih. Nah, dengan OH yang ada di sini, sehingga nanti dia membentuk OH2. Ya, akan membentuk OH2 ini, kemudian nanti H+-nya keluar, ini ikatannya bergabung lagi ke sini, OH ini gabung lagi ke sini menjadi H2O. Jadi intinya adalah terjadinya ester ini setelah prosesnya menjadi kesetimbangan. Ya, jadi sebelum dia setimbang, ini akan mencari pasangan-pasangan sampai posisinya stabil. Nah, stabilnya adalah ketika terbentuknya ester dan H2O. Tapi di sini adalah biang keroknya atau pemicunya itu harus ada ion H+ dulu. Ya, sebagai katalis. Ya, ion H+ sebagai katalis yang membuat si asam karboksilat ini bermuatan. Ketika sudah bermuatan, dia akan mudah bereaksi dengan reaktan yang lain, dengan senyawa yang lain.
Nah, gitu ya. Nah, silakan saudara baca nih urutan-urutan mekanisme reaksinya di sini ada penjelasannya ya. Jadi ini tahap ketiga dan keempat adalah tahap kesetimbangan. Oksigen-oksigen akan melepaskan atau mendapatkan proton. Ya, jadi kesetimbangan ini sifatnya bolak-balik sangat cepat dan terus berlangsung pada suasana asam. Sampai nanti dia menjadi senyawa yang stabil, ester dan H2O. Nanti si H plusnya akan keluar lagi dan dia akan menyerang si asam karboksilatnya lagi. Ya, jadi katalis itu sebenarnya tidak ikut bereaksi dia di sini. Cuman dia memberikan muatan pada senyawa-senyawa yang bereaksi. Ya. Nah, itu adalah mekanisme reaksi dari proses esterifikasi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau misalnya ada yang mau tanya dulu. Kalau nggak ada yang mau tanya, lanjut ya. Kita ke penanganan reaksi esterifikasi. Tadi Ibu sudah mengatakan, kalau reaksinya pakai asam karboksilat, contohnya asam asetat nih, asam asetat glasial dan alkohol, ya, itu reaksinya kan bolak-balik ya. Nah, kalau reaksinya bolak-balik seperti ini kapan akan terjadinya produk ester? Karena nanti kalau sudah terbentuk produk ester, dia akan bereaksi lagi dengan H2O, balik lagi menjadi alkohol dan asam karboksilat. Jadi si esternya itu nggak akan terbentuk-terbentuk. Terus gimana Bu caranya? Nah, caranya berarti kita harus geser reaksinya ke kanan. Caranya gimana Bu biar reaksinya bergeser ke kanan? Salah satu produk atau produk sampingnya itu harus kita keluarkan dari campuran reaksi. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi agar kesetimbangannya bergeser ke kanan, produk atau produk samping itu salah satu harus dikeluarkan dari campuran reaksi. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama nih, tadi Ibu bilang, kalau asam organik atau asam karboksilatnya itu enggak hanya R-nya satu, tapi R-nya bermacam-macam. Kalau asam organik, kemudian alkohol dan produk esternya yang bersifat non-volatil berarti tidak mudah menguap. Ya, contohnya nih, yang nggak mudah menguap itu asam organik rosin. Itu asam karboksilat dengan R yang tinggi, itu nama dagangnya rosin. Terus alkohol yang R-nya besar, itu nama dagangnya glikol. Nah, produknya ester, namanya ester gam. Ini digunakan untuk perekat. Nah, caranya agar bergeser ke kanan reaksinya, maka si H2O-nya itu harus diusir dari campuran reaksi. Caranya gimana nih ngusir H2O dari campuran reaksi? Nah, campuran reaksinya harus dipanaskan pada suhu 200 derajat Celcius, di atas 200 derajat Celcius. Otomatis di suhu 200 derajat Celcius, si air akan menguap dengan sendirinya. Ya, nah ketika air nggak ada di dalam campuran reaksi, jadi ketika terbentuk air nguap, ketika terbentuk air nguap. Nah, otomatis reaksi akan bergeser sendiri ke kanan, akan terbentuk ester. Akan terbentuk ester gam itu terus terbentuk. Nah, kalau udah 200 derajat Celcius nggak usah pakai katalis, nggak perlu.
Gitu ya. Karena tadi temperatur minimumnya 155. Nah, kemudian ada cara lain lagi untuk mengusir air dari campuran reaksi. Kita bubbling nih di campuran reaksi itu dengan menggunakan gas nitrogen. Nitrogen itu merupakan gas inert, artinya gas yang tidak ikut bereaksi. Ya, kita bubbling sehingga nanti air yang ada di campuran reaksinya itu keluar dari campuran reaksi, lepas. Nah, terus dari reaksinya bergeser ke kanan. Ya, atau misalnya bisa saja kita lakukan si reaktornya itu kita vakumkan, artinya vakumnya itu tekanan kerjanya itu bukan 1 atm, tapi di bawah 1 atm, sehingga nanti titik uap airnya juga akan lebih rendah. Biasanya kan kalau 1 atm air itu 100 derajat Celcius nguap, tapi kalau di bawah 1 atm otomatis nguapnya di bawah 100 derajat Celcius juga. Misalnya di 80 derajat Celcius dia udah nguap. Jadi semakin banyak tuh si uap air yang bisa keluar dari campuran reaksi. Gitu. Kalau banyak airnya banyak yang keluar, nanti reaksinya terus bergeser ke kanan. Esternya akan terbentuk. Ya. Nah, kemudian dengan menggunakan superheated steam, kita bisa memasukkan atau melewatkan superheated steam ke dalam campuran reaksi. Superheated steam itu adalah steam dengan tekanan tinggi, temperaturnya juga tinggi. Karena tekanan tinggi, sistem itu temperaturnya juga enggak 100 derajat Celcius, lebih dari 100 derajat Celcius. Sehingga nanti air yang ada di dalam campuran reaksi itu akan teruapkan. Gitu. Akan ikut dengan superheated steam itu. Keluar dari campuran reaksi. Nah, karena tekanannya tinggi, superheated steam itu juga sering dimanfaatkan sekalian buat pengadukan di reaktor tersebut. Ya. Nah, itu kalau asam karboksilat, alkohol, dan produk esternya bersifat non-volatil. Tapi kalau misalnya asam organik, alkohol, dan produk esternya bersifat volatil atau mudah menguap, berarti saudara nanti reaksinya jangan di temperatur yang tinggi. Kalau mudah menguap, reaksinya sebaiknya dilakukan di temperatur di bawah 70 derajat. Kalau di bawah 70 derajat berarti nggak berlangsung Bu esterifikasinya. Iya, memang nggak berlangsung kan temperatur minimumnya 155. Nah, supaya berlangsung berarti saudara harus berikan katalis. Gitu. Ya. Nah, ya jadi kalau asam organik, alkohol, dan produk esternya bersifat volatil, supaya reaksinya bergeser ke kanan, Anda caranya mengusir produknya dari campuran reaksi. Jadi yang diusir adalah produknya. Kalau yang di atas kan airnya, produk sampingnya yaitu air. Tapi kalau yang ini yang bersifat volatil, yang diusir adalah esternya. Nah, ini gambarnya kayak gini nih, misalnya Anda punya ester, mau bikin ester ini yang volatil dari asam karboksilat yang R-nya kecil, dari alkohol yang R-nya kecil, yang mudah menguap lah dua-duanya. Nah, kita reaksikan di suhu 70 derajat Celcius, jangan lupa pakai katalis supaya terjadi reaksi esterifikasinya. Nah, otomatis ketika terbentuk ester, karena temperaturnya 70 derajat Celcius kan, esternya volatil tuh, jadi dia menguap. Menguap. Kalau misalnya air alkoholnya kecil, misalnya etanol maupun metanol di temperatur 70 derajat Celcius, dia ikutan menguap. Dan nanti dipisahkan di kolom distilasi ya.
sehingga membentuk produk atasnya ester, nanti dia menuju plant purifikasi, akan dipurifikasi, kemudian nanti alkoholnya balik lagi ke reaktornya. Nah, terus airnya kemana, Bu? Nah, airnya nanti akan berkumpul di sini. Nanti kalau sudah penuh si reaktornya ini, airnya dibuang, ya, dibuang melalui dampak. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi kebalikannya, kalau misalnya dia bentuknya non volatil, yang diusirnya itu airnya, kalau yang volatil, yang diusirnya adalah produknya atau esternya untuk menghasilkan reaksi yang bergeser ke kanan. Nah, prinsip-prinsip ini udah diterapkan di industri. Ya. Ya, prinsipnya yang ini udah diterapkan otomatis dengan penerapan yang lebih kompleks. Kalau ini kan dasarnya jadi sederhana. Ya, itu selesai tuh esterifikasi cuma seperti itu. Ya. Jadi intinya nanti berbagai jenis. Bentar. Ya, jadi berbagai jenis reaksi esterifikasi itu, kemudian tadi mekanisme reaksinya diwakili oleh asam karboksilat dan alkohol, ya, supaya saudara dapat gambaran. Oh, seperti ini nih reaksi yang terjadi, mekanisme reaksinya. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk terbentuk ester, tapi melalui tahapan-tahapan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita ke aplikasi? Ibu izin bertanya. Ya. Kan tadi teh yang 200 derajat itu proses esterifikasinya nggak usah pakai katalis. Nah, yang di 155 itu harus pakai yang harus pakai katalis itu di yang 70 atau yang 155, Bu? Kalau misalnya saudara nggak pakai katalis, temperatur minimumnya harus 155. Ya, tapi kalau misalnya Anda mau melakukan proses esterifikasi, asam karboksilat dan alkohol di bawah 155 bisa, asal pakai katalis. Gitu. Tapi tadi kan untuk yang non volatil itu biasanya kita lakukan temperatur operasinya itu 200 derajat Celcius. Kenapa? Karena kan bahan bakunya R-nya panjang-panjang ya. Kalau R-nya panjang, berarti dia pasti titik didihnya juga tinggi-tinggi. Nah, biasanya kita lakukan reaksi itu di titik didihnya. Karena titik didihnya tinggi-tinggi, otomatis kita lakukan di suhu yang tinggi juga, misalnya 200 derajat Celcius. Karena semakin panjang rantai R-nya itu ya, semakin banyak R-nya itu kan semakin rantainya semakin panjang. Titik didihnya juga semakin tinggi, viskositasnya semakin tinggi. Nah, kalau udah 200 derajat Celcius ya itu proses esterifikasi pasti terjadi. Jadi kalau misalnya saudara mau nambahkan katalis, nggak apa-apa. Tapi kalau enggak ditambahkan katalis juga nggak masalah. Proses esterifikasi pasti terjadi. Nah, kemudian kalau di 200 derajat Celcius, otomatis kan air dengan sendirinya akan terusir dari campuran reaksi. Dia akan menguap. Nah, sehingga otomatis reaksinya akan bergeser ke kanan.
ya, sehingga akan terbentuk ester. Jadi nggak akan terjadi tuh reaksi bolak-baliknya itu. Gitu. Nah, jadi untuk menyiasati reaksi bolak-balik itu salah satu hasil reaksinya itu harus diusir dari campuran reaksi gitu. Tapi kebalikannya, kalau misalnya yang volatil ya berarti kalau volatil itu kan dia udah menguap di bawah temperatur 100 derajat Celcius kan. Sementara air 100 derajat Celcius kan belum di bawah 100 derajat Celcius kan nggak nguap. Nah, berarti yang menguap duluan atau yang keluar dari campuran reaksi itu ya si produknya. Gitu. Ya. Jadi setiap produk terbentuk keluar. Dia langsung masuk ke kolom distilasi untuk dimurnikan. Airnya akan terakumulasi aja di dalam reaktor gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa, kan intinya salah satu hasil reaksinya itu, si produknya itu harus dikeluarkan supaya reaksinya nggak balik lagi ke kiri. Paham? Paham, Ibu, makasih. Terima kasih. Ya, ada lagi yang mau tanya? Silahkan. Kalau nggak ada, Ibu lanjut. Ya, kita ke aplikasi esterifikasi nih. Ibu kan udah jelasin nih panjang lebar di atas. Mungkin nanti di aplikasi reaksi nggak sama seperti yang Ibu sebutkan, nggak apa-apa. Ini artinya nanti saudara bisa mencari sendiri yang mirip-mirip dengan penjelasan di atas seperti apa. Karena banyak banget sih aplikasi reaksi esterifikasi. Ya. Nah, tadi salah satu produk dari esterifikasi ini adalah pembuatan selulosa asetat ya. Selulosa asetat. Ini merupakan polimer komersil. Digunakan juga selulosa asetat itu untuk industri rayon. Jadi rayon itu kan tali-tali ya, tali-tali yang sangat kuat yang bisa digunakan di pelabuhan-pelabuhan itu terbuat dari selulosa asetat. Kemudian ada membran. Contohnya filter rokok. Jadi ketika di selulosa itu diubah menjadi selulosa asetat, sifat fisik dan kimiawinya itu berbeda. Kemudian si membran ini banyak ya digunakan untuk filter rokok, reverse osmosis, untuk pengolahan air tawar dari air laut ya, air garam. Kemudian untuk dialisis darah. Jadi kalau misalnya pasien-pasien cuci darah itu di dalam alatnya itu ada membran yang bahan bakunya selulosa asetat. Jadi nanti si membran itu bisa menggantikan fungsinya ginjal. Jadi darah yang di pasien yang dialirkan ke alat itu akan disaring oleh membran itu. Akan disaring sehingga kotoran yang ada di dalam darah dalam bentuk glukosa atau protein itu akan tersaring, kemudian darah yang sudah bersih itu dikembalikan lagi ke tubuh. Gitu ya. Surface coating atau film fotografi. Ini sebagai contoh nih, Anda punya selulosa. Contoh selulosa itu misalnya kapas atau tisu. Tisu itu atau kapas itu selulosa yang benar-benar selulosa 99%. Nah, kemudian Anda bandingkan sifatnya sama filter rokok nih. Misalnya Anda punya rokok ya, ada filternya itu. Kan fungsinya juga semacam membran. Beda kan sifatnya antara kapas dan filter rokok. Kalau kapas itu mudah disobek. Mudah disobek-sobek, filter rokok itu lebih liat, lebih susah. Dan sifat yang lain dia bisa menyerap atau mengambil bahan-bahan beracun yang ada di dalam rokok itu. Nah itu, jadi selektif, jadi membran namanya. Jadi bisa menyaring sifatnya. Nah itu, jadi keunggulan selulosa asetat dibandingkan dengan bahan bakunya selulosa itu sangat jauh. Ya, terus misalnya ini kalau misalnya selulosa, misalnya kapas nih ya, itu kan bisa ditenun jadi kain katun ya, bajunya itu kain katun namanya. Itu misalnya itu kain kafan itu, kain katun ya, kayak gitulah.
Tapi kalau udah jadi selulosa asetat, itu ada industri tekstil yang menggunakan bahan selulosa asetat itu, contohnya itu kain-kain seperti berukat-berukat itu. Nah, kayak gitu. Nah, itu bedanya. Jadi selulosa itu rantai polimer yang panjang, ya. Nanti kita masukkan gugus asetil ke dalam selulosa itu, ya. Jadi kita pakai bahan bakunya selulosa asetat. Contohnya kapas atau bubur kayu, ya. Pokoknya dia memiliki kadarnya 96 sampai 99% selulosanya. Nah, kemudian agen yang digunakan untuk proses esterifikasi selulosa adalah asam asetat glasial dan asam asetat anhidrat. Jadi di industri itu walaupun asam asetat anhidrat itu bagus ya hasilnya karena dia reaksinya searah, lebih mantap gitu ya dibandingkan dengan asam asetat glasial, tetap saja harganya lebih mahal. Sehingga untuk mensiasatinya dicampur antara asam asetat glasial. Jadi asam asetat glasial itu asam asetat 100% dengan asam asetat anhidrit. Ya. Sehingga nanti kita tetap butuh katalis karena nanti kita nggak akan kerja di suhu yang tinggi. Ya. Karena kalau terlalu tinggi nanti serat-serat polimernya bisa putus-putus, ya. Jadi kita kerjanya di suhu yang rendah, kita pakai H2SO4. Nanti dicampurkan dalam mixing tank. Nah, reaksi esterifikasi selulosanya dengan asam asetat anhidrit dan asetat glasial ini kayak gini nih. Ini selulosa itu kan merupakan polisakarida. Polisakarida, monomernya itu monosakarida. Monosakarida itu boleh glukosa. Nah, kayak gini nih. Ini rumusnya. Nanti saudara lihat sendiri struktur dari glukosa ini ya. Kebanyakan ngomong dari tadi, maaf ya. Nah, glukosa-glukosa ini tuh nanti berikatan terus dengan berbagai jenis glukosa panjang sampai N-nya itu bisa sampai 2000. Membentuk rantai. Ya. Membentuk rantai si polimer selulosa. Jadi selulosa itu merupakan polimer. Monomernya glukosa. Nah, kemudian ini asam asetat anhidrat. Rumusnya kan kayak ini, Ibu tadi sudah sebutkan CH3CO 2 kali O. Direaksikan menghasilkan selulosa triasetat. Nah, ini gugus asetilnya masuk. Ya. Gugus asetilnya masuk, 3 CH3CO akan berikatan di monomernya ini. Ya. Ditambah apa? Produk sampingnya ada CH3COOH, ini asam asetat ini. Nah, tapi kalau selulosa ini bereaksi dengan asam asetat glasial, akan terbentuk selulosa triasetat. Tapi produk sampingnya air. Ya. Sehingga nanti sifat fisik dari selulosa dengan selulosa triasetat itu jauh berbeda. Ya. Gitu ya. Tuh. Nah, ini ketika kita aplikasikan nih reaksi ini di industri, flow sheet-nya kayak gini. Nih. Reaksinya terjadi di mana, Bu? Di sini, namanya di asetilator. Kenapa disebut asetilator? Karena reaksinya itu asetilasi, ya. Sebenarnya ini reaksinya esterifikasi. Jadi reaksi esterifikasi yang melibatkan reaktannya itu asam asetat disebutnya asetilasi. Ya, ini hanya istilah saja. Nah, di sini ini kan ada cotton linters ya. Jadi ada kapas itu dikeringkan dulu di sini. Jadi kapas yang sebelum masuk ke dalam reaktor
ini harus dikeringkan, nggak boleh ada airnya. Ya, karena kalau ada airnya nanti di sini ada reaksi samping. Ya. Nah, kemudian dicampur dengan apa? Tadi reaktannya adalah asam asetat anhidrit. Ini di sini dicampur dengan asam asetat glasial. Campur di sini, kemudian dimasukkan ke dalam mixing tank, dikasih katalis H2SO4. Baru dimasukkan ke dalam asetilator. Nah, karena dikasih katalis H2SO4, nanti temperatur reaksinya hanya sekitar 32 sampai 35 derajat Celcius. Dengan waktu reaksinya 1,5 sampai 2 jam. Ya, di sini. Nah, ini bentuk reaktor yang di sininya boleh pakai tangki berpengaduk, vessel agitated ya. Diaduk atau boleh pakai rotating vessel atau ball mill type. Jadi ini boleh pakai tangki yang berpengaduk atau bentuk reaktornya seperti molen. Molen yang buat ngaduk semen. Namanya ball mill type. Jadi yang diputar itu reaktornya. Terus di dalamnya dikasih bola-bola besi ya sebagai pengaduknya. Nanti ketika si reaktornya muter, otomatis kan bola-bola besinya juga akan teraduk. Nah, itu akan mencampurkan bahan baku dan reaktan yang ada di dalam reaktor. Nah, sehingga terjadi nanti di situ reaksi esterifikasi. Nah, kalau udah selesai 2 jam, dimasukkan dulu ke aging tank. Ini masuk ke dalam aging tank untuk menyempurnakan reaksi di temperatur 37,8. Jadi reaksinya harus sempurna, semuanya harus selulosa triasetat. Nah, ya. Jadi kalau nanti baru ada selulosa monoasetat, ada selulosa diasetat. Nah, di reaksinya disempurnakan di sini. Nah, di sini nanti isinya produknya kan ada selulosa triasetat. Sama produk sampingnya apa? CH3COH, asam asetat sama air. Jadi asam asetat yang terencer. Nah, nanti kan berarti harus dipisahkan antara asam asetatnya dengan selulosa triasetatnya. Nah, pemisahan yang paling murah itu adalah dengan pengendapan atau precipitation. Karena nanti campuran reaksinya itu sangat viskos. Ya, jadi akan terpisah antara campuran reaksi yang sangat viskos sama asamnya itu. Pisahin. Nah, nanti setelah dipisahkan di sini, endapannya itu dimasukkan ke sentrifugasi karena kan masih belum bersih ya, masih banyak mengandung asam H2SO4. Mungkin juga kan masih ada asam itunya asam asetatnya ya. Nah, di sentrifuge. Nah, nanti di sentrifuge itu prosesnya adalah sentrifuge itu berdasarkan pemisahan berdasarkan putaran. Jadi diputar si bahannya itu dengan kecepatan tinggi, misalnya 2000 putaran per menit, sehingga nanti terpisahkan antara si campuran reaksi yang sangat viskos itu, yang sangat kental itu, dengan sisa-sisa asamnya. Nah, kalau udah selesai, nanti si pastanya itu, ya, si pastanya itu akan dimasukkan ke washing tank. Dimasukkan ke washing tank, dipisahkan. Kemudian yang asam asetat glasialnya ini, ya, asam asetat glasialnya ini akan nanti dimasukkan ke plan pemekatan asam asetat. Jadi kan Anda dapat campuran asam asetat sama air ya. Jadi asam asetatnya udah tercampur air. Misalnya konsentrasinya jadi enggak 100%. Jadi konsentrasinya mungkin 80-70% ya. Nanti ini akan dipekatkan. Jadi enggak dibuang, enggak ada yang dibuang di industri ini. Nanti kita cerita yang ini. Kita cerita dulu yang silosa triasetat. Nah, silosa triasetatnya ini dimasukkan ke dalam washing tank. Washing tank ini kan mungkin masih ada selulosa triasetat yang masih mengandung asam asetat ya, yang kebawa dicuci pakai air. Dicuci pakai air, nah baru disentrifuge ke tahap yang kedua.
Disentrifuge ke tahap yang kedua, nah baru bersih, bebas daripada ininya, daripada airnya, daripada asamnya, baru si produknya dikeringkan menjadi selulose asetat nanti digunakan untuk rayon, untuk plastik atau dan sebagainya. Ya tergantung nanti penggunaannya untuk apa. Nah tadi Ibu ceritakan tadi asam asetat yang encernya nanti ada plan pemekatan, di mana di sini nanti dipekatkan, dikeluarkan, diuapkan H2O-nya nih, dibuang H2O-nya. Dibuang H2O-nya sehingga nanti kita punya asam asetat 100% glasial. Jadi kita bikin asam asetat glasial, kemudian dimasukkan lagi ke tangki asam asetat glasial untuk dicampur nanti dengan asam asetat anhidrit dan memulai reaksi yang baru. Gitu. Ya. Jadi di plan pembuatan selulosa triasetat itu selalu ada plan pemekatan asam asetat. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah contoh dari industri yang memanfaatkan proses esterifikasi sehingga menghasilkan senyawa ester. Ya. Oke, ini kalau yang fasanya cair-cair ya, fasanya liquid. Terus kalau yang fasanya gas ini ada di sini. Pada sintesis monomer vinil asetat. Yang tadi reaksinya yang ini nih, vinil asetat yang di atas. Nah, ini gas asetilen dan asam asetat. Gas menghasilkan vinil asetat dalam bentuk gas juga. Gas kita reaksikan dengan gas. Otomatis bukan diaduk-aduk nanti reaksinya. Ya, katalisnya itu suhunya 200 derajat Celcius, katalis yang digunakan misalnya zinc asetat. Nah, zinc asetatnya itu dicampur dengan karbon aktif, komposisinya 42 sampai 100, berbentuk granular berukuran 3 sampai 5 meter, kemudian kita padatkan dalam bentuk pack bed. Jadi dalam bentuk packing gitu. Nih, ini reaktornya di sini. Jadi ini isinya adalah zinc asetat yang udah dicampur sama karbon aktif. Ya. Nanti si campuran gas asetilen dan gas asam asetat ini masuk ke sini. Masuk ke sini ini 2 ya, reaktornya 2. Masuk ke sini suhunya 200 derajat Celcius di sini. Kemudian ketemu dengan katalis-katalisnya langsung terjadi reaksi pembentukan vinil asetat. Nah, ini vinil asetatnya keluar di 200 derajat, namanya dari sini juga keluar namanya crude vinil asetat vapor dalam bentuk gas juga. Ya, sehingga nanti kita memerlukan ada untuk mengkondensasi vapor itu dalam bentuk gas, kita punya alat yang disebut kondenser. Nanti fungsinya akan mencairkan si uap. Uapnya itu akan kita cairkan di sini. Ya. Sehingga nanti kita punya vinil asetat produknya dalam bentuk cair. Ini ya. Nah, prosesnya gimana, Bu? Nah, ini kan ada acetic acid. Acetic acid kan suhunya di suhu kamar, dia suhunya di suhu kamar itu fasanya itu cair. Ya. Fasanya cair. Sehingga nanti karena kita butuh fasa gas berarti nanti harus di vaporizer. Ya, jadi harus kita uapkan dulu. Titik didih asam asetat sekitar 112 lah, kalau nggak salah 112 derajat Celcius. Sehingga ini suhunya sekitar 112 derajat Celcius. Keluar dari sini si asam asetatnya udah dalam bentuk gas dengan suhu sekitar 112-115. Nah, kalau asetilen ini di suhu 25 derajat Celcius, ini suhunya itu ininya fasanya udah gas. Kan cuman ininya cuman C2H2 ya, otomatis kan BM-nya kecil ya. Fasanya gas, tapi dimasukkan juga di vaporizer biar nyampur sama asam asetatnya sehingga keluar ini bareng-bareng nanti ke sini.
di suhu sekitar 115 derajat Celcius. Ya. Nah, di sini kan suhunya 200 derajat Celcius. Jadi dari sini nggak langsung dimasukkan ke sini. 115 bus masuk ke 200, enggak. Harus masuk mendekati suhu 200 derajat Celcius. Sehingga harus dipanaskan dulu nih si gasnya itu. Nih ada pemanasnya. Heat exchanger itu pemanas 1, 2, preheater juga pemanas. Heater juga pemanas. Jadi ada 3 kali pemanasannya. Ini pertama 115. Masuk ke sini. Keluar dari sini misalnya gasnya suhunya jadi 100 sekitar 130. Ya masuk ke sini ke heater, preheater, keluar dari sini 150. Nah, masuk ke heater lagi, dipanasin lagi, keluar sekitar 170. Sehingga ketika masuk ke sini itu udah sekitar 170 suhunya. Ya, ketika jadi masuk ke 200 itu tidak terlalu kaget, bisa langsung bereaksi. Ya. Nah, ini udah jadi nih, crude vinyl asetat 200 derajat Celcius. Nah, ini yang 200 derajat Celcius crude vinyl asetat uapnya ini ya. Mau kita dinginkan kan, mau kita bikin dia jadi cair. Kalau supaya jadi cair dia harus didingin. Didinginkan otomatis kan harus pakai dipertemukan dengan kondenser itu didinginkan sehingga dia bentuknya cair. Dia pakai air atau pakai apa ya, nanti saudara belajar sendiri kondenser itu seperti apa. Nah, ini ada crude vinyl asetat uap 200 derajat Celcius, kemudian ada acetic acid campuran dengan asetilen suhunya 115 derajat Celcius. Ini mau dipanaskan, yang ini mau didinginkan. Nah, energi panas yang diperoleh dari dua aliran ini bisa kita pertemukan dalam heat exchanger. Heat exchanger itu artinya heat panas yang dipertukarkan. Ini bukannya digabung, tidak, tapi terpisah dalam jadi gini bentuknya cell and tube. Ya, bentuknya cell and tube. Nanti yang masuk ke di satu ruangan masuk gas asetilen acetic acid yang suhunya 115 derajat Celcius. Di ruangan lain masuk crude vinyl asetat yang suhunya 200 derajat Celcius. Nah, nanti saling energinya itu saling terpindah. Sehingga nanti asam asetat dan asetilen suhunya naik di sini karena panas yang diberikan oleh vinyl asetat ini, crude vinyl asetat ini suhunya naik jadi 130 misalnya gitu ya. Terus yang crude vinyl asetat karena panasnya tadi sudah diberikan ke campuran acetic acid dan asam dan asetilen, suhunya dia turun di sini. Misalnya dari 200 dia turun jadi sekitar 150. Ya, sehingga nanti energi yang digunakan untuk memanaskan di preheater dan heater tidak terlalu banyak. Ini adalah prinsip pertukaran energi yang di industri itu seperti itu. Jadi hemat energi. Ya. Nah, nanti si crude vinyl asetat yang suhunya sudah turun itu masuk ke siklon separator. Jadi siklon separator itu fungsinya untuk memisahkan kalau di sini nanti ada tadi ada apa? Karbon aktif yang ikut yang terbawa. Nah, ini dipisahkan supaya bersih si produknya dari karbon aktif. Nah, baru dikondensasi, didinginkan di sini sama prinsipnya di sini sama ini ya. Prinsipnya sama, cuman nanti ini aliran ini didinginkan dengan menggunakan air water suhunya 40 derajat Celcius. Jadi yang dipertemukan bukan masanya tidak, tapi panasnya dipertukarkan. Dipertukarkan di sini. Ya, kemudian 40 derajat Celcius jadi enggak sekaligus, nanti masuk lagi ke 10 derajat Celcius airnya, kemudian baru pakai air yang 0 derajat Celcius, brine itu air garam. Nah, ketika ketemu dengan air yang dingin,
langsung aja si crude vinyl asetatnya berubah menjadi cair. Tadi kan masih gas ya, berubah menjadi cair. Nah, kalau gas asetilennya masih dalam bentuk gas ya, masih dalam bentuk gas karena di temperatur segitu 25 derajat Celcius dia masih dalam bentuk gas. Walaupun temperaturnya udah 25 derajat Celcius dia masih dalam bentuk gas. Nah, kemudian asetilennya balik lagi untuk dikembalikan ke vaporizer dengan dikasih make up asetilen yang baru. Sedangkan tadi si crude vinyl asetat minus gas asetilen ini dimasukkan ke dalam alat yang disebut still. Nah, baru di sini dipisahkan antara vinyl asetat produk ya, kemudian ada asam asetat yang tidak bereaksi, kemudian mungkin ada reaksi samping, keton, aldehid dan sebagainya. Nah, di sini saudara punya produknya. Ya, jadi kalau di lab mungkin Anda proses pemisahannya disaring, ditambahkan air, tambahkan alkohol. Ini juga sebenarnya sama saja, ya seperti itu. Cuman di industri ini lebih kompleks, ya. Tidak sama seperti di lab. Jadi Ibu ingin saudara dapat gambaran, oh kalau di lab seperti itu, kalau di industri ternyata seperti ini. Lebih kompleks karena nanti di industri itu memanfaatkan juga prinsip-prinsip apa misalnya reaktornya seperti apa, kemudian pemisahannya jenisnya seperti apa. Kalau yang di lab saudara pemisahannya kan masih sederhana ya, kayak tadi penyaringan dan sebagainya. Oke, selesai sampai di sini esterifikasi daripada jadi kita mau bikin senyawa ester dari berbagai bahan baku. Cuman yang paling utama atau yang paling banyak digunakan dari proses esterifikasi ini kita pakai asam karboksilat dan alkohol, itu paling favorit ya. Makanya Anda mungkin dengar istilah asam asetat glasial, itu asam karboksilat yang paling favorit digunakan itu adalah asam asetat glasial. Kemudian mungkin alkohol yang paling favorit digunakan adalah etanol. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ibu ingin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Tadi itu kan reaksi untuk menghilangkan air dari esternya itu dipanaskan lebih dari 200 derajat Celcius. Nah, sementara pada non-volatil juga di suhunya itu 200 derajat Celcius kan, sementara titik didih ester itu 155 derajat Celcius. Nah, Bu, pada reaksi non-volatil si esternya tuh nggak bakal menguap, Bu. Enggak, gini. Jadi itu kalau reaksi maksudnya yang 155 derajat itu temperatur minimum agar reaksi esterifikasi terjadi itu 155 derajat Celcius. Jadi kalau Anda nggak pakai katalis nih, suhunya 100 derajat Celcius, itu nggak akan terjadi reaksi esterifikasi. Jadi temperatur atau suhu minimum terjadinya proses esterifikasi itu 155 derajat Celcius. Nah, kalau senyawa yang non-volatil tidak mudah menguap, itu biasanya titik didihnya tinggi. Gitu. Makanya karena titik didihnya tinggi, kita bisa kerja di temperatur 200 derajat Celcius. Nanti si asam organik, alkohol, dan esternya itu dikasih di 200 derajat Celcius juga enggak nguap. Karena kan tidak mudah menguap non-volatil. Ya. Nah, kalau suhunya udah 200 derajat Celcius nih, temperatur reaksinya 200 derajat Celcius, nah kita nggak perlu katalis, pasti reaksi esterifikasinya terjadi. Karena tadi apa? Temperatur minimum untuk terjadi reaksi esterifikasi itu 155 derajat Celcius.
Nah, kemudian keuntungannya apa? Kalau kita kerja di 200 derajat Celcius, air itu akan menguap dengan sendirinya, sehingga reaksinya akan bergeser ke kanan. Jadi kalau senyawa-senyawa yang non-volatil, itu titik didihnya tinggi. Ya, bisa di atas 155 derajat Celcius. Jadi nggak akan menguap. Nanti saudara lihat nih, glikol titik didihnya berapa, rosin titik didihnya berapa, ester gam titik didihnya berapa. Biasanya itu kalau Anda lihat nih ya, titik didihnya itu pasti di atas 155 derajat Celcius. Bahkan di atas 200. Jadi kerja di 200 aman-aman aja, nggak akan menguap. Namanya juga kan yang bersifat non-volatil. Paham? Baik, Bu, dapat dimengerti. Terima kasih. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi Ibu yang mau bertanya? tanya. Silahkan. Nah, kan Ibu kalau di bawah, maksudnya kalau volatil, kalau mudah menguap itu kan harus dibutuhkannya katalis. Nah, bagaimana cara kita tahu katalis yang digunakannya, Bu? Iya, katalisnya antara HCl sama H2SO. Nah, ya Ibu gimana kita tahu bahwa, oh ini mah H2SO4, ini mah HCl-nya gitu, Bu? Oh, gitu. Jadi kalau HCl itu H-nya kan 1 ya. Kalau H2SO4, H-nya 2. Terserah saudara, kalau misalnya Bu, saya mah mau cepat reaksinya, Bu. Mau lebih bagus ya pakai H2SO4. Gitu. Tapi kalau ini Bu, si reaktannya ini mudah bereaksi kok Bu. Gitu. Ya udah pakai HCl. Jadi H2SO4 itu untuk katalis buat reaktan-reaktan yang reaksinya agak susah. Ya, karena H-nya ada 2, H plusnya ada 2. Jadi lebih banyak katalisnya. Gitu. Paham? Oke, baik Bu, makasih. Ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ada lagi yang mau tanya? Silahkan. Mungkin saudara masih agak ini ya, maksudnya Pak Belit itu nggak apa-apa, karena ini pertama kali ya. Nah ini kan mungkin saudara juga nanti harus belajar lagi tentang kimia organik sedikit-sedikit lah. Belajar lagi supaya nggak pusing. Tapi Ibu nggak, ini kan pelajarannya bukan kimia organik, jadi Ibu pelajarannya yaitu sintesis. Ya, sintesis. Jadi gimana kondisi operasinya gitu, supaya si proses ini bisa berlangsung. Kalau kimia organiknya kan malah lebih pusing kalau kimia organiknya. Semuanya teori. Kalau teknik kimia harus udah aplikasi. Mana yang bisa diaplikasikan di industri, proses apa sih reaksi-reaksi tersebut. Ada lagi yang mau ditanyakan?